Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tren akhir-akhir ini adalah orang yang ngomong pakai oli orisinil, oli dealer, oli bawaan itu aman. Kalau apa jenenge, pakai oli rekomendasi pabrik, rekomendasi mekanik, dijamin mesin itu tidak masalah. Ya, orang tersebut nggak salah kalau itu motornya lebih dari 5 tahun yang lalu. Kalau itu diterapkan 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Tapi 5 tahun terakhir ini kualitas oli turun drastis ya. Nggak cuma merek ecek-ecek aja, tapi merek terkenal. Malah ya, penulis ini menjumpai kekagetan ketika mencoba oli ecek-ecek, oli GGI, oli Kirange, oli Vega, oli Win. Itu bukan oli yang terkenal, oli ecek-ecek lah istilahnya. Tapi mengejutkan sekali ya, karena oli yang nggak penulis juga, oli yang harganya kurang dari Rp35.000 per liter, itu bisa mengalahkan oli yang harganya ratusan ribu. Oli harga 115, 110, 120, 190, 200, 250, 235, wes cukup banyak lah. Dan penulis juga sudah beberapa kali mencoba oli yang dulu terkenal bagus, yang kemudian ternyata hasilnya mengecewakan. Oli yang direkomendasikan di grup oli pun sudah penulis coba. Ada Eneos Molybdenum, ada Kendal GT1. Penulis juga belinya di tempat yang terpercaya, tempat yang berani kasih jaminan resmi, punya sertifikasi resmi dari pabriknya. Ada oli ADNOC juga, oli yang bahannya virgin ya. Malah merek ADNOC sudah coba 2 kali. Yang 20W50 pernah, yang SAI 40 pernah. Tapi kalau ADNOC bahannya oli lama. Tapi yang menulis benar-benar ngerasa itu adalah ketika membandingkan oli mobil Delvac MX dengan oli Caterpillar. Karena katanya oli Caterpillar diesel ya, DEO, itu sebenarnya adalah rebranding dari Delvac MX. Rebranding dari Delvac MX, harga Delvac MX-nya lebih murah. Kalau penulis beli Caterpillar-nya saat harga masih 60.000 ya. Yang bikin beda itu adalah oli Caterpillar itu buatan Singapura, sementara yang oli Delvac MX sudah buatan federal. Dan ternyata yang buatan federal kalah ya, nggak begitu bagus. Saya yang penulis telat sehingga nggak sempat merasakan gimana rasanya oli Delvac MX yang masih impor Singapura. Tapi dari merasakan Caterpillar yang katanya rebrandingnya Delvac MX dengan oli Delvac MX yang buatan federal, kerasa ya, jelas nggak sama kualitasnya, terutama dari bahan oli. Dari bahan oli yang sangat kerasa. Penulis juga merasakan sendiri betapa beda. Dulu rekomendasi oli Bardahel enak loh, enak banget.
ngawet. Cuma ya itu performa nggak keluar. Penulis ganti olinya pun bukan karena olinya sudah rusak, tapi wes gak betah. Nggak betah performa ini gak ono motornya. Kerasa banget C60 nya kulirinenya. Bahan oli juga terasa sekali awetnya. Terus kemudian penulis coba lagi, ternyata kualitas sudah turun. Padahal penulis coba Bardahel pertama itu 3 tahun lalu ya. Terus coba lagi Bardahel kalau nggak tahun ini, tahun kemarin. Sudah turun kualitasnya. Cuma beda setahun 2 tahun, oli sudah beda jauh kualitasnya. Kalau katanya si bro sih, ada yang ngomong bahwa oli Bardahel disabotase oleh dealer resminya sehingga kualitas olinya turun. Jadi kualitasnya emang sangat jadi pasang sangat buruk demi mendompleng keuntungan dari nama oli Bardahel. Oli Total juga begitu. Oli Total coba dulu yang awal-awal botol masih merah, belum coklat. Oke tuh rasanya, enak tuh rasanya, gak buruk-buruk amat. Tapi setelah buatan lokal, waduh jadi jauh. Tapi penulis belum coba Total yang 500 dan 900 ya, karena Total 900 dan 500 masih impor. Entah apa sama atau enggak. Mungkin bakal sama kayak oli Elf mungkin ya, karena oli Elf warnanya kayak ada putih-putih susunya ya. Padahal penulis itu coba-coba olinya itu semuanya ketika sesudah memiliki NMAX ini. Dan motor NMAX ini umurnya masih 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun ini penulis menemukan paling tidak ada 3 oli yang kualitasnya turun. Ini belum termasuk oli-oli yang kualitasnya turun sebelum penulis nyoba. Awang penulis saja loh bisa sampai ngerasakan sendiri ada 3 oli itu kualitasnya turun. Oh iya, lupa nyebut Repsol MX-R3 ya. Awal coba MX-R3, wah lega sekali. Nyoba berikutnya ya enak sekali. Terus kemudian ada bro yang ngomong MX-R3 sekarang kok nggak enak ya. Karena dulu penulis ngomong MX-R3 itu masih jarang, terus palsunya nggak ada. Tapi ternyata ada bro yang laporan seperti itu, yang kemudian penulis akhirnya putuskan untuk coba. Dan setelah coba, wah wis kecewa ya, karena ternyata kualitas tidak sesuai dengan harapan penulis. Terakhir beli Repsol Smarter full sintetik, ono tulisannya full sintetik, disebut paling berkualitas dan lain-lain. Full sintetik, belum nyoba, tapi udah diuji panggang, dan hasil uji panggangnya bikin skeptik dengan kualitas oli, karena olinya habis jauh lebih cepat, nggak kayak oli full sintetik. Penulis sudah pernah coba Amsoil yang bungkus lama, yang masih double labelnya double. Terus penulis juga sudah pernah Redline oli Ravenol TSI, Delvac 1, FK PAO Ester. Oli PAO itu dari sisi pemanasan nggak kalah dari Mestra. Mungkin ada yang nggak lebih baik, tapi yang jelas nggak kalah. Kelihatan olinya bertahan, secara kualitasnya oke lah. Nah tapi oli full sintetiknya Repsol yang buatannya Nusaraya Putra Mandiri, yang penulis beli dari lapak resminya ya, yang harganya 150. Harga ini termasuk paling mahal ya di antara lapak-lapak lain.
ternyata kualitasnya kayak gitu. Penulis jadi ragu, itu lapak resminya apa resmi beneran atau lapaknya pemalsu oli Repsol, spesialis pemalsu oli Repsol. Nulis sampai berpikiran kayak gitu, apa spesialis memalsu banyak oli Repsol. Karena ya penulis ragu apakah Shopee itu melakukan verifikasi langsung ke kantornya, oh apa bener ini dari Repsol atau enggak. Penulis ragu, ada bisa jadi kalau penjualannya banyak bisa nunjukkan surat izin usaha langsung wis orisinil gitu ya, official, padahal bisa jadi palsu. Tapi yang jelas wis kualitasnya nggak sekelas Repsol lah. Penulis sendiri juga sengaja beli oli Repsol yang bungkus lama ya. Kelihatan lah oli Repsol bungkus lama kalau tulisannya sintetik sama sekali, itu malah lebih awet daripada oli full sintetik Repsol yang sudah produksi paling baru. Sebelum punya NMAX ini, penulis juga sudah mengetahui sendiri penurunan kualitas oli Castrol GPS. Itu termasuk oli oke ya. Oli sangat oke. Sekarang sudah nggak ada. Cuma ada satu tempat yang jual harganya 150.000, entah mengapa belum habis, karena harga 150.000 itu worth itu ya. Daripada beli Repsol Smarter yang wah parah gitu, mending Castrol GPS jauh. Dan Castrol GPS itu penulis pakai dulu itu wah puas sekali. Dulu pakainya Crystal Tune. Kalau jalan luar kota, jalan kecepatan 135 km per jam, setengah jam kalau nggak salah ya. Gaspol, kebetulan jalan saat itu masih sepi ya, nggak kayak sekarang. Kecepatan 135 setengah jam full. Kebetulan motornya Suzuki Crystal Tune itu pendinginannya oke banget. Knalpot telo lagi 2 tak. Crystal Tune menulis juga yang versi yang versi awal-awal sing masih celeret kuning hijau, belum yang celeret merah ya. Jadi tune-nya enak banget dibanding yang setelahnya. Pakai oli itu wah wis jos banget lah. Betul-betul enak banget. Terus habis itu punah, tokonya nggak jualan lagi Castrol GPS, jualan Castrol lain, Castrol Aktif, Castrol Go, Castrol Power One. Penulis coba semua, gak ono sing madan, nggak ada yang sama wis. Kualitas turun drastis wis. Zaman segitu. Enduro juga pernah ngerasakan turun ya. Enduro keluaran pertama itu enak banget, yang berikutnya jadi nggak enak, mesin panas dan lain-lain lah. Terus pemanasan sempat ngerasakan. Kalau penulis terima masukan dari yang lain, oli Federal. Dulu oli Federal itu enak, kalau yang sekarang nggak enak. Nah, anehnya banyak mekanik, banyak bengkel, banyak orang-orang itu nggak sadar bahwa oli itu kualitasnya turun. Kok bisa? Orang bengkel yang setiap harinya sering banget ganti oli ya. Setiap hari mungkin bisa aja ada orang 5 atau 10 ganti oli. Kok nggak tahu oli kualitasnya turun? Yang tahu itu biasanya cuma konsumen, langganan. Kayak contoh oli Delvac itu. Nggak cuma Delvac MX saja, oli mobil super, mobil apa maneh itu, mobil formula kualitasnya turun. Ada yang bisa ngerasakan. Dan bukan orang bengkel yang tahu seperti itu, anehnya seperti itu. Dan orang bengkel itu sampai saiki ngeyel sih.
Sampai sekarang ngeyel bahwa kualitas oli itu oke, selama olinya orisinil itu pasti dijamin oke. Padahal dari sisi konsumen yang perhatian ke oli, banyak yang tahu bahwa oli itu sekarang kualitasnya nggak sebaik dulu. Kan ini suatu hal yang menyedihkan gitu loh. Karena orang itu biasanya percaya banget sama omongan mekanik-mekanik atau bengkel-bengkel. Lek sumbernya salah, ya yang di konsumennya yang kena toh. Yang parah juga banyak konsumen yang sok tahu, yang sangat yakin sekali bahwa oli itu kalau ori pasti bagus. Padahal sekarang kualitas wis turun banyak. Jelas sekali bahwa oli kualitas turun itu terjadi. Tapi mengapa kok mekanik-mekanik, orang-orang bengkel itu nggak ada yang ngerti? Nah, ini kembalilah jadi bukti bahwa untuk soal oli kita itu nggak bisa percaya dengan omongan mekanik sama bengkel. Omongan mekanik sama bengkel itu wes ilmu yang kadaluarsa. Ya banyaklah contoh ilmu mekanik atau bengkel yang kadaluarsa. Soal oli full sintetik, oli mineral, kalau sampai ada orang bengkel ngomong soal oli full sintetik dan mineral, coba didengar omongannya itu ngomong ngawur, itu sudah nggak relevan lagi, sudah sangat jauh tidak relevan. Sudah mulai dari zaman tahun 90-an wis oli sintetik itu turun kualitasnya ya. Sudah hampir nggak beda dari mineral. Jadi ya sayangnya mekanik-mekanik, orang-orang bengkel itu sampai sekarang masih mempertahankan ilmu yang sudah kadaluarsa. Diperparah karena mereka itu sumber ilmunya bukan dari coba-coba, tapi lebih banyak asumsinya, ilmu turun-temurun, ilmu yang belum tentu relevan dengan keadaan sekarang. Orang kalau sudah nggak up to date, sudah ketinggalan zaman, ya wes jangan didengar. Ilmu kuno yang tetap dipertahankan ya jangan dipakai. Engine flash itu sudah terbukti nggak ada gunanya. Jangan didengar lagi rekomendasi engine flash. Sama sekali nggak perlu. Dulu ngomong kalau ganti merek oli harus engine flash, terus kemudian merambat jadi setiap ganti oli jadi harus engine flash. Apa hasilnya? Nggak ada. Karena kalau mobil atau motor mengalami lumpur pasti dibongkar mesinnya, bukan di engine flash. Karena apa? Karena engine flash nggak ada efeknya. Jadi sayangnya omongan-omongan bengkel, omongan-omongan mekanik kalau sudah soal oli itu nggak bisa dipercaya. Lawang kualitas oli turun aja nggak tahu. Yang tahu malah konsumen. Dan biasanya kalau orang-orang bengkel diomongi konsumen itu sering keras kepala, sering ngeyel. Nggak mungkin. Diomongi oli mineral lebih baik, wis mustahil bisa masuk dalam pikiran mereka. Padahal kalau mereka tahu sendiri, misalnya oli Repsol yang penulis pakai itu, penulis beli itu Repsol Smarter cepat menguap gitu ya. Harusnya mereka sadar bahwa sekarang oli itu sudah nggak seperti omongan mereka lagi. Ayo wis lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.